sedikit ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, saya mintakan kepada Bapak Marlino selaku ketua kelas untuk memulai pembelajaran ini dengan baca doa. Silakan Pak Marlino. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita membaca doa bersama, Allah Ta'ala memberikan kita hidayah, nurnya, sehingga kita dapat memahami pelajaran pada hari ini. Amin. Pak Marino selaku kelas, apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir ya? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum pada hari ini kita mulai, Bapak akan membacakan suatu hadis yang berbunyi, Man salaka thariqan yang yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari atau menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi kita menuju jalan ke surga. Saya harap dari hadis ini bisa memacu semangat kita untuk terus belajar sehingga nanti kita akan sampai kepada puncaknya yaitu surga. Amin. Oke, baik. Halo? Jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kita sebelum kita mulai pada pelajaran yang selanjutnya, kita sedikit mengulangi pelajaran yang lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang hambatan dan tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Masih ingat ya? Masih ingat? Hambatan-hambatan masih ingat ya? Nah, pada hari ini kita melanjutkan kepada pelajaran selanjutnya, yaitu kita membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad, yaitu strategi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan strategi berdakwah secara terang-terangan. Sebenarnya masih ada lagi strategi yang lain, namun untuk pertemuan kali ini Bapak hanya membahas dua aja. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Tujuan untuk mempelajari pada hari ini, setelah kita mempelajarinya, kita berdiskusi, maka Bapak harap peserta didik, Bapak dan Ibu mampu menganalisa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi juga secara terang-terangan dengan benar dan tepat. Baik, Bapak di sini akan menampilkan beberapa slide berkenaan dengan materi pelajaran pada hari ini. Ya. Gimana? Ada terlihat? Sudah terlihat belum? belum terlihat. Baik. Di sini sesuai dengan apa yang telah Bapak sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang dakwah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dan terangan. Nanti setelah ini nanti muncul, saya berharap kalian semua untuk memperhatikan dan mengamati ya. Jaringannya masih sedikit bermasalah. Pak Marino bisa dibantu? Kirim Pak, dikirim. Sudah dikirim tadi Pak? Ya Kak. Di grup Kak? Iya.
Saya kirim lagi. Maaf ya, mungkin memperlambat waktu. Ini pokok langkah-langkahnya, Pak. Oke, sebentar Pak. Ada dulu masalah teknis Pak. Di Japri aja. Oke, bentar ya. Tadi sudah mau, soalnya tadi coba tadi. Tiba-tiba tidak mau. Ya, ada Bang muncul Pak. Belum masuk, Pak. Belum masuk ya. Oke, oke. Gimana Pak? Ada muncul? Ada. Lagi download. Tidak muncul saya di komputer saya. Bagaimana? Jadi sambil menunggu kita akan sedikit memulainya. Jadi dakwah itu ada beberapa langkah dalam Nabi SAW melakukan sebuah dakwah. Salah satunya yaitu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Iya. Bisa dilihat di situ. Next Pak. Silakan diperhatikan dulu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Next. Next lagi Pak. As-sabiqunal awwalun. Kemudian lagi. Yang mana nih, Pak? Ya, semuanya Pak. Kita mulai dari awal. Kita dari awal lagi. Awal. Dari awal aja. Nah, baik. Silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan slide yang ada di depan. Saya akan membagikan LKPD untuk nanti didiskusikan pada tahap berikutnya. Strategi, baik ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak mau bertanya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada yang tahu pengertian tentang strategi atau strategi dakwah? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yang digunakan oleh Nabi untuk mencapai tujuan. Ya, bagus. Strategi adalah suatu rencana di mana seseorang menggunakannya untuk mencapai suatu tujuan. Begitu juga dengan Nabi. Nabi tidak asal dengan menggunakan A, B, C, D, tetapi beliau benar-benar mematangkan bagaimana caranya agar dakwah beliau bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dakwah beliau yang pertama dengan melakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi strategi tadi, saya ulang, strategi adalah cara atau rencana dari seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu dengan Nabi melakukan sebuah strategi, di mana pada saat ini kita belajar tentang strategi secara dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Namun sebelumnya saya mintakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk membuat suatu kelompok sesuai nomor absen. Absen pertama sampai ke-5 itu kelompok pertama. Absen ke-6 sampai ke-10 itu kelompok yang kedua. Terus sampai ke-5 ke-5.
Paham ya? Paham, Pak. Silakan Bapak Ibu untuk saling berhadapan, kelompoknya saling membagikan LKPD-nya. Nah, saya sambil diperhatikan ya LKPD-nya ya. Di sini silakan semua sambil melihat ke slide di depan. Seperti yang awal saya katakan tadi, bahwa hari ini kita belajar tentang masalah dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah, atau dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Untuk materi selanjutnya saya minta slide-nya dibacakan oleh Ibu Heti. Bisa Bu Heti? Pak, Ya, silakan Bu dibaca Bu. dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Di mana dakwah ini dimulai dengan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kerabat Rasulullah, kerabat dekatnya dan sahabat-sahabat Rasulullah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Baik. Jadi di sini kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Heti tadi, bahwa dakwah sembunyi-sembunyi tadi dilakukan oleh Nabi, belum Pak, yang itu Pak. Yang tadi bahwa dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun dan dilakukan untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang terdekat, yaitu kerabat beliau maupun sahabat. Misalnya salah satu kerabat beliau yang lain adalah istri beliau sendiri, Khadijah, kemudian lagi Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu, dan juga sahabat yang terdekat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang mana kalau bilang orang Banjar di sini, beliau berdua adalah kawan serantang seruntung atau kawan akrab. Di mana ada Rasulullah, disitulah ada Abu Bakar. Dan kemudian dakwah sembunyi-sembunyi ini dimulai setelah turunnya wahyu yang kedua, surah yaitu surah Mudaththir 1 sampai 7. Next Pak Marlino. Bu Heti, sekali lagi Bu Heti, bacakan lagi Bu Heti. Next Pak Marlino. Yang dakwah Selanjutnya, Tat. gimana Pak? Agak itu jaringannya. Mungkin masalah jaringan kita hari ini malam ini kayaknya bermasalah ya semuanya. Baik, selanjutnya sambil nunggu slide saya terbuka, bahwa hikmah dakwah sembunyi-sembunyi ini, saya izin bacakan buat ya. Hikmah dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah kenapa? Yang pertama hikmahnya adalah dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu Nabi mengantisipasi dari segala ancaman atau kekuatan atau dorongan dari kaum kafir yang mencegah secara langsung akan dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua hikmahnya ialah dengan adanya dakwah sembunyi-sembunyi ini, beliau melakukan sebuah pendekatan sehingga antara yang mengajak dan diajak, sehingga terjadi kedekatan emosional. Kemudian ketika dakwah ini berlanjut selama 3 tahun, maka muncullah yang namanya sabiqunal awwalun. Bapak Ibu, apa pernah mendengar istilah as-sabiqunal awwalun itu? Siapa yang tahu? Silakan. Pernah, Pak. kenapa? Pak. Apa as-sabiqunal Pernah, awwalun? Pak. As-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antara mereka adalah Khadijah al-Kubra, Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar as-Siddiq. Oke, cukup Pak ya. Jadi as-sabiqun awalun, benar kata-kata Bapak dan Ibu tadi, bahwa as-sabiqun awalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dengan adanya dakwah secara sembunyi-sembunyi.
Siapa itu? Itu Khadijah, Zaid, Ali, Abu Bakar, Bilal, dan sebagainya. Kemudian setelah 3 tahun berselang, Nabi melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu muncullah atau turunlah ayat selanjutnya, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'maru wa aqib anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah ya Muhammad terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Nah, disinilah muncullah perintah bahwa mengganti dakwah strategi sebelumnya, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, menjadi dengan dakwah secara terang-terangan. Kemudian, bagaimana sih dakwah secara terang-terangan? Next, Pak Marlino. Nah, ini ketika muncul perintah dari Allah untuk melaksanakan perintah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua keluarganya, baik golongan Bani Hashim maupun dari golongan Bani Abdul Muthalib di sekitaran Bukit Safa. Setelah berkumpul, beliau naik ke Bukit Safa, kemudian beliau menyampaikan tentang 2 hal. Yang pertama tentang ketauhidan, dan yang kedua tentang hari kiamat. Nah, respon yang dapat pada saat itu orang-orang pemuka Quraisy marah total. Termasuk di antaranya ada Abu Jahal, Umar bin Khattab, bahkan paman Nabi yang bernama Abu Lahab itu dengan lantangnya mencaci bahkan memaki Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dakwahnya. Lanjut, teman-teman. Kemudian dampak daripada dakwah terang-terangan ini yaitu kaum Quraisy merasa risih dan terganggu dengan adanya dakwah Nabi Muhammad, sehingga mereka takut kalau seandainya kepercayaan mereka mulai disalahkan, karena orang-orang tahu bahwa apa yang diucapkan Nabi itu adalah benar, karena gelar Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Kemudian mereka berkumpul bersama-sama sampai Quraisy pembesar-pembesarnya untuk membuat cara menghentikan Nabi Muhammad. Bagaimana cara langkah-langkahnya? Ini. Yang pertama ialah kaum Quraisy meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk merayu Nabi. Yang kedua, Nabi diajak untuk melakukan bertukar sesembahan. 3 hari Nabi menyembah Allah, 3 hari kemudian Nabi menyembah berhala. Dan yang terakhir adalah mereka melaksanakan sebuah pengumuman tentang masalah pemboikotan. Dan semua apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy ditentang oleh Nabi Muhammad sehingga dakwahnya terus dijalani. Mungkin itu dari slide yang bisa saya tampilkan. Maka itu silahkan Bapak Ibu sesuai dengan kelompoknya untuk saling mendiskusikan apa yang ada di LKPD. Silahkan. Ya, next. Sudah ya. Dari hasil diskusi Bapak dan Ibu sekalian, saya minta kepada salah satu dari kelompok yang pertama, ya Bu Dian. Bu Dian bisa menyampaikan hasil diskusinya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Di LKPD di sini tertera apa yang dimaksud dengan strategi dakwah Syria dan dakwah Jariyah. Jadi dakwah Syria itu adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah Jahriyah itu adalah dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Kemudian, mengapa Nabi Muhammad memulai dakwah dengan melakukan dakwah secara Syria? Nah, hal ini dilakukan agar mengantisipasi dari ancaman kaum kafir. Selain itu, dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Nabi dapat melakukan pendekatan secara emosional kepada personal. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa yang dimaksud dengan ashabikunal awalun? Jadi ashabikunal awalun adalah
orang-orang yang pertama kali masuk Islam, di antaranya istri Nabi yaitu Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid. Kemudian yang terakhir surah Al-Hijr ayat 94 diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, isi kandungan ini adalah perintah berdakwah secara terang-terangan. Dan yang terakhir, tanggapan dari kaum kafir Quraisy sangat menentang keras dakwah Nabi. Jadi berbagai macam dilakukan oleh orang kafir untuk menghentikan dakwah Nabi. Salah satunya adalah pemboikotan terhadap pengikut Nabi dan Bani Hashim. Sekian dari kami kelompok 1, Pak. Ya, baik. Untuk kelompok yang lain, apa ada yang mau ungkap? Ada yang mau menentang? Dari tadi diberikan satu, ada? Ya, silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti semua sudah sepakat ya. Berarti kurang lebih ini jawabannya antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik. Setelah Bapak mengetahui daripada hasil diskusi kalian, berarti sudah Bapak berkeyakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah memahami bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Oleh karena itu, saya kira waktunya sudah cukup. Namun sebelumnya, Bapak mau bertanya, apakah pelajaran pada hari ini benar-benar paham atau gimana, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sudah paham. Jelas, Paham. Tidak ada istilahnya keraguan-raguan atau kebimbangan bagaimana sih dakwah suriah dan dakwah jahriyah. Oleh karena itu, saya meminta kepada kita bersama untuk sama-sama menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Oke, yang pertama, apa yang bisa kita simpulkan? Nabi berdakwah secara sembunyi dan secara sembunyi dan secara keterangan. Kemudian dakwah Nabi secara sendiri berapa tahun, Bapak Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Baik, berarti paham ya. Nah, sekarang Bapak ingin merefleksikan tentang kehidupan saat ini. Ini sedikit nih. Nabi mengajarkan tentang kita untuk berdakwah. Pertama dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan secara terang-terangan. Dan pada saat ini kita bisa ambil di mana ketika kita sebagai seorang guru melihat ada siswa yang bermasalah atau kita ingin mengubah seseorang, katakanlah dia adalah orang dekat kita, maka yang kita gunakan adalah dengan cara pendekatan emosional, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan kita dekati, kita cari permasalahan apa, dan insya Allah nanti akan tujuannya kita berhasil. Jika kalau seandainya kita langsung dengan to the point tanpa ada pendekatan langsung atau emosional, maka buyar. Tujuan kita akan buyar. Seperti Nabi, beliau lebih memilih pertama dengan sembunyi-sembunyi, kemudian tahapan keduanya dengan secara terang-terangan. Baiklah, untuk minggu depan pembahasannya kita akan membahas tentang sama strategi dakwah Nabi, namun dengan cara yang pertama hijrah ke Taif, yang kedua dengan hijrah ke Habasyah, dan yang ketiga adalah perjanjian Aqabah. Tapi itu nanti untuk minggu depan. Sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan 5 buah soal, nanti ditulis ya di kertas di bukunya untuk dikerjakan di ruang masing-masing. Yang pertama, siapa paman Nabi. Yang kedua, tuliskan ayat Al-Quran yang menunjukkan dakwah sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, tuliskan ayat Quran untuk yang menunjukkan dakwah secara terang-terangan. Yang keempat, mengapa kaum Quraisy terganggu. Dan yang kelima, tuliskan salah satu cara yang dilakukan oleh kaum Quraisy dalam menegah Nabi. Itu nanti Bapak akan bagikan kertasnya. Disalin lagi. Saya rasa cukup. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.